peraturan di bawah undang-undang. Tapi keputusannya yang jadi masalah. Keputusannya ini sangat buruk ya. Saya yang bukan ahli hukum saja ketika membaca ini ayat-ayat itu yang dikatakan oleh Pak Mahfud jelas sangat setuju ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi dan Ahmad ini channel, kita jumpa lagi pada siang hari ini untuk bincang-bincang hal yang serius. Ini terkait dengan mahkamah adik. Setelah kakak, sekarang mahkamah adik. Seperti kita ketahui, ini terus bergulir kasus ini, masalah ini, dan persoalan hukum yang sangat berat terus bergulir, di mana Mahfud MD sudah mengeluarkan pernyataan yang sangat-sangat keras, tetapi yang disayangkan sampai hari ini tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah. Siapapun itu dari pihak pemerintah, tidak ada yang berkomentar, dan apalagi istilahnya menjawab secara langsung pernyataan yang sangat-sangat kritis dan keras dari Mahfud MD. Nah, untuk bahas ini kita sudah kedatangan tamu Pak Almizan Ulfa, seorang pengamat dan juga ex-peneliti. Assalamualaikum Pak Almizan. Waalaikumsalam Mas Ahmad Heri. Iya, kita jumpa lagi. Gimana kira-kira? Ya, ini memang kita prihatin sekali ya. Kalau saya mengamati video Pak Mahfud yang viral itu, memang jelas sekali ya. Undang-undang pilkada itu ya, yang menyatakan batas umur calon kepala daerah itu ketika pencalonan. Ya. Kalau kita melihat relasi dari ayat A-nya ke ayat I-nya, itu jelas sekali yaitu bahwa secara eksplisit menyatakan demikian. Dan peraturan KPU pun sebenarnya sudah benar ya, sudah benar menyatakan demikian ya. Nah, tapi tiba-tiba Mahkamah Agung, dia memang berwenang ya mengadili acara ini karena dia menguji peraturan di bawah undang-undang. Tapi keputusannya yang jadi masalah. Keputusannya ini sangat buruk ya. Saya yang bukan ahli hukum saja ketika membaca ini ayat-ayat itu yang dikatakan oleh Pak Mahfud jelas sangat setuju ya, bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud itu sangat jelas, dan sangat heran sekali ya bahwa Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan itu, sehingga Pak Mahfud merasa mual perutnya dan merasa negara ini pembusukan hukumnya demikian keras ya. Pernyataan Pak Mahfud ini ya diaminin dan diulasi oleh banyak pakar hukum tata negara lain ya. Sepakat gitu ya? Ya, sepakat, seperti Refli Harun, Ferry Amsari ya, di acara Karni Ilyas dan lain-lainnya, sangat meluas ya. Nah, ini saya sepakat juga kalau masalah umur Gibran dulu mungkin masih agak samar-samar ya. Masalah hukum argumen, kalau ini sangat jelas ya. Anak SMA saja kalau disuruh membaca ngerti bahwa ya aturan yang dibuat oleh KPU itu sudah benar. Ini dibatali oleh Hakim Mahkamah Agung. Nah, ini kalau Pak Mahfud menyatakan ini pembusukan hukum negara, ini memang berbahaya. Iya. Dan kalau misalnya pembiaran artinya pihak pemerintah tidak ada komentar, berarti pembiaran gitu ya. Iya. Itu artinya pembusukan. Memangnya kalau menurut Pak Almizan, pernyataan atau sikap bagaimana sih pemerintah menyikapi dengan pernyataannya Mahfud MD ini? Iya, pejabat negara itu kan diberi amanah oleh rakyat, ya. Diberi amanah oleh rakyat untuk bersuara, memberikan pencerahan, ya, bekerja dengan baik, meluruskan yang salah. Diberi amanah ini dengan bantuan fasilitas yang berlimpah. Harusnya ya, gaji yang miliaran rupiah, fasilitas lain. Ini seharusnya memberikan pencerahan sehingga bisa merubah keputusan, jangan membiarkan hal-hal yang busuk ini terjadi. Dan saya inventarisasi, yaitu orang-orang penting yang seharusnya memberikan jawaban itu, mulai dari Menko Polhukam sendiri ya, Hadi itu, kemudian dari pihak Mahkamah Agung sendiri, Komisi Yudisial yang mengawasi hakim-hakim,
dan orang KPU sendiri, ya, mulai dari ketua, beberapa komisioner, semuanya ngeles kalau ditanya oleh jurnalis, ya, wartawan, ngeles atau bungkem, ya, nggak menjawab. Nah, ini menurut saya di negara demokrasi ini sangat salah sekali, ya. Ya, pejabat negara itu wajib ya menjawab pertanyaan-pertanyaan jurnalis, ya, pertanyaan para akademisi, apalagi yang sudah diutarakan oleh Pak Mahfud secara keras sekali, itu, ya, langsung eksplisit, ya, keputusan hakim itu merupakan pembusukan undang-undang, pembusukan hukum dan pembusukan negara. Nah tadi Pak Mizan, kira-kira yang diharapkan apa sih yang seharusnya mereka nyatakan dari pihak pemerintah, ya? MA atau mungkin Kemenkumham atau Menko Polhukam atau KPU sendiri, KY, apa kira-kira dari mereka apa kira-kira? Iya, secara tegas menyatakan Pak Mahfud itu salah atau benar. Iya. Karena mungkin dugaan saya mereka yakin Pak Mahfud itu benar, mereka tidak berani menyatakan Pak Mahfud itu benar. Iya. Nah, iya, mereka menyatakan kalau mereka yakin itu Pak Mahfud salah, katakan salah. Ya, nggak berani kan mereka menyatakan, akhirnya mereka diam, ya. Nah, kalau mereka menyatakan apa yang dikatakan Pak Mahfud itu benar, dan mereka mengambil tindakan seperlunya, karena itu kan dalam lingkaran pemerintah, ya, gimana Komisi Yudisial itu bertindak terhadap hakim itu, ya. Kemudian gimana Mahkamah Agung, kemana Menko Polhukam itu. Kalau Pak Mahfud dulu Menko Polhukam, kalau ada tindakan hakim-hakim yang nyeleneh, ya, yang jelas-jelas melanggar aturan, dia bertindak, ya, melakukan tindakan sesuatu. Nah, ini semuanya tidak berani, ya. Ini jadi pertanyaan kita. Kok semuanya pada diam semuanya, padahal ini sangat mencolok. Ini memang menjadi pertanyaan bagi kita semua ini, Pak Eri. Mereka diam itu karena benar apa yang dinyatakan Pak Mahfud. Mungkin itu jadi kesimpulan kita sebenarnya. Kesimpulan kita. Betul, ya. Artinya memang langkah yang dilakukan oleh MK atau putusan MA ini sangat-sangat blunder ini, Pak. Iya. Blunder karena masalah persyaratan pendaftaran pencalonan itu dimulai pada saat atau dinyatakan pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah, baru itu berlaku. Bukan pelantikan gitu. Bukan pelantikan. Dan kesannya memang mengakal-akali. Iya, kalau saya penggunaan kosakata blunder itu nggak tepat. Kalau blunder itu salah, nggak disadari. Kalau menurut saya sesuai dengan Pak Mahfud ini, mereka tahu salah sengaja, tapi ada pihak lain yang memerintahkan mereka untuk berbuat salah. Ada kepentingan lain, dan orang ini sangat kuat kayaknya, orang atau kelompok, sehingga jejeran dari pejabat negara yang demikian banyak tidak berani bertindak, saya kira. Oke. Terima kasih Pak Mizan, luar biasa ini pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel. Kita berharap sekali pemirsa sekalian like, kemudian subscribe, dan juga share dan komen. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.